Izin pimpinan, saya coba menjawab beberapa poin dan mungkin selebihnya kita akan jawab tertulis. Tentu kita sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi yang dinikmati oleh Indonesia jangan sampai juga meningkatkan disparitas daripada tentu penduduk yang mampu dan tidak mampu. Saya rasa sebuah komitmen besar kita harus menjaga pemerataan itu, dan konteks-konteksnya kalau kita perbandingkan di banyak negara juga dengan sistem ekonomi yang berbeda, bukan salah dan benar, tetapi juga kita harus memilih juga sistem ekonomi kita sendiri yang dimana kita sudah merasakan ketika terjadi COVID, kita punya efektivitas yang lebih baik kita ketika mengambil policy keberpihakan kepada yang lebih banyak. Nah, disitulah kalau tadi disampaikan mengenai komitmen kami BUMN untuk terus menjaga UMKM, saya terima kasih dorongan waktu itu Komisi 6. Waktu itu saya ada kesempatan bicara di ASEAN Summit dengan Pak Menko dan Bu Menkyu. Saya sekedar mengingatkan karena ini sudah terlambat 6 bulan, mohon didorong, dan alhamdulillah beliau-beliau memang punya komitmen yang sama, sehingga waktu itu akhirnya PMK-nya dikeluarkan, dan sehingga sekarang dari Himbara sendiri sudah ada kepastian daripada bunga dan tentu budget yang kuota untuk KUR itu sendiri bisa berjalan. 297 triliun kemarin keputusannya. Lalu memang ada permintaan juga yang kami tetap dorong mengenai subsidi bunga untuk ultramikro yang hari ini belum ada keputusan, dan saya berharap juga dengan waktu-waktu yang masih ada kita coba sama-sama mendorong ini sehingga ultramikronya pun punya kepastian supaya kita bisa menjaga daripada pertumbuhan ekonomi mereka di bagian pertumbuhan ekonomi nasional yang saya rasa hari ini akan baik tetap di 5%, walaupun memang ada catatan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang ada di China tentunya. Tetapi secara menyeluruh saya rasa kita masih baik dan inflasi pun masih bisa ditekan di 3%. Yang kedua, tentu sama tadi disampaikan oleh para anggota Komisi 6, baik dari Banten, dari Jawa Timur, dari Bali, dari Sumatera, bahwa memang pasti kami BUMN melihat juga ketika ada BUMN yang mempunyai aset di wilayah tersebut, kita terus mensinkronisasikan dengan tentu kebijakan yang bisa menyeluruh untuk wilayah tersebut. Artinya apa? Bahwa tadi saya sepakat contoh yang di Banten ketika ada pertumbuhan di utara dan selatan di mana ada ketimpangan karena memang bagaimanapun ibu kota Jakarta juga membawa impact luar biasa untuk lapangan pekerjaan. Nah, tentu apa yang kita lakukan, bagaimana kalau para anggota dewan ingat kita punya program makmur yang mengisi di tengah-tengah itu. Nah, memang ini konteksnya salah satu kita menyeimbangi tidak hanya program itu, termasuk juga program PNM Mekar yang tadi kita sudah bahas untuk ultramikro dan UMKM. Nah, tentu hal lebih besar lagi, konektivitas daripada kebijakan yang ada di kami dengan pemerintah daerah memang harus terus disinkronkan. Kalau tidak, memang ini yang menjadi kendala ketika tidak ada keputusan bersama sehingga tadi proyek-proyek itu menjadi terhambat. Tetapi salah satu yang pernah juga saya lontarkan, saya rasa Komisi 6 juga tidak keberatan, bagaimana juga ke depan BUMN tidak terpusat hanya di Jakarta, tetapi kantor-kantor BUMN yang memang dulunya ada di daerah-daerah itu harus juga dipikirkan kembali ke daerah-daerah tersebut sehingga ada yang namanya distribusi pajak untuk pemerintah daerah tersebut. Apa itu BUMN-nya tentu kita petakan kembali. Saya rasa dulu yang namanya Bio Farma, Telkom semua itu ada di Jawa Barat, tetapi sekarang semua terpusat di Jakarta. Tetapi ini tentu diskusi yang kita bisa kembangkan, mumpung kita sendiri sedang membuat blueprint BUMN ke depan, apakah dengan konsolidasi ini kita artikan semua BUMN terpusat atau kita
tentu sebar bagaimana sesuai dengan historikal daripada BUMN-BUMN tersebut. Sehingga ini juga ada yang namanya kesinambungan dengan pembangunan daripada daerah tersebut, sehingga juga kita bisa kontribusi kepada daerah. Karena kita sepakati tentu yang namanya pembangunan kan tidak bisa terpusat hanya di beberapa daerah saja, tetapi tentu dengan adanya misalnya jumlah BUMN ke depan ada 30, artinya kan bisa juga menjadi bagian membangun atau kontribusi pajak di 30 provinsi misalnya, atau mungkin 15, tergantung dari peta kekuatan dari BUMN tersebut. Dan tentu kita terus komitmen menutup anak cucu BUMN yang tidak memang diperlukan. Ya, jumlah 173 ini saya rasa Pak Sesmen kita harus review lagi, dan para wamen saya rasa waktunya masih ada. Kalau kita bisa menutup lagi memang anak cucu yang memang tadi yang kita sepakati jangan justru menjadi gantolan daripada perusahaan holding yang sehat, tetapi ini menjadi susu yang akhirnya tidak bisa merata, yang akhirnya juga membuat tidak efisien BUMN tersebut, terlepas daripada kesehatan yang hari ini sudah terjadi. Nanti saya coba komit di situ. Karena memang kembali keterkaitan daripada proyek-proyek itu kalau terus dianak cucukan akhirnya tidak efisien juga. Kalau memang diperlukan oke, tetapi kalau tidak diperlukan sebaiknya memang kita terus kurangin ya Pak Sesmen ya. Gitu. Lalu tadi banyak anggota Komisi 6 dan pimpinan juga bicara mengenai pangan. Ya memang ini yang sedang kita juga bicarakan dengan Menteri Pertanian dengan Menteri Keuangan, seperti yang sebenarnya dulu kita alami ketika ada keterlambatan pembayaran subsidi daripada Pertamina dan PLN. Sehingga ada kesepakatan 3 menteri. Nah memang ini juga yang menjadi catatan kami, saya sudah sampaikan ke Ibu Menkyu waktu itu, bahwa ini emang ada tagihan subsidi yaitu sebesar hampir 29 triliun sekarang, yang belum dibayarkan oleh pemerintah kepada PT Pupuk. Dan ini tentu kan kembali resikonya, kenapa salah satunya di RUU BUMN juga kita mengusulkan bagaimana antara keseimbangan ya dana di BUMN ini kembali konteksnya antara PMN dan dividen dan juga percepatan pembayaran ini menjadi sebuah satu kesatuan. Dan kalau kita pelajarin waktu itu saya sempat ditanya di Balek, toh aturan daripada tentu pembuatan account khusus itu tidak dilarang. Bukan berarti ini independen sehingga seakan-akan dananya dikelola sendiri. Nah sama Pak Sarmuji mengenai dividen 85 triliun ya kembali. Kita waktu itu bicara 80, tetapi tentu ketika konteksnya harus 85, ya itulah yang saya rasa di RUU BUMN ini kita harapkan ada keseimbangan juga supaya kita bisa kembali kemauan daripada saat itu kita dorong yang namanya penugasan, tetapi juga keuangan pun juga harus menjadi bagian penyelesaian dari penugasan itu. Nah kalau tidak nanti ini kayak snowball lagi yang tadi diargumentatifkan sehingga tadi ada pihak-pihak yang diberatkan. Kami tentu dalam posisi yang tidak bisa menolak, kami hanya bisa berupaya dan tentu kami juga menjaga balance daripada cash flow yang kita punya yang seperti tadi disampaikan. Nah saya berharap tentu ini menjadi catatan kami pimpinan. Saya coba akan telisik ulang dengan kondisi keuangan terakhir, apakah kita bisa deliver angka yang tinggi tersebut. Dan tentu saya rasa ada konteks-konteks yang lain mengenai tadi, mohon maaf, memang yang saya masukkan waktu itu sesuai dengan pembicaraan kita di sini, yaitu mengenai panja sebenarnya. Ya, di mana kita bersepakat bahwa jangan sampai pun kita tidak melayani para vendor yang sudah menagih tahunan, tetapi juga kita juga harus verifikasi dengan baik mana vendor yang memang murni, memang syah, atau yang memang jangan sampai juga catatannya tidak bersih, artinya surat menyuratnya tidak lengkap. Nah ini yang saya sendiri mengalami, datang ke kantor, saya coba layani, tetapi tentu kalau kita panjakan bersama, biar ini juga menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya direksi yang hari ini, tetapi direksi yang sebelumnya. Dan itulah kenapa yang kita juga dalam kebijakan yang sudah saya rapatkan dengan para wamen, keterikatan yang namanya
kerja direksi hari ini dan ke depan. Salah satunya yang kita ikat waktu itu mengenai tantim bonus tidak bisa langsung dibayar dalam 1 tahun. Bahkan kita minta cicil 3 tahun kalau tidak salah. Nah, hal-hal ini keterkaitan yang saya rasa kenapa justru kami sangat terbuka, dan tentu dari Komisi 6 sendiri ingin mendengar keluhan daripada vendor. Kami juga ingin mendengar, karena ini bagian juga kita merapikan tentu BUMN-BUMN karya supaya kita juga bertanggung jawab sesuai tadi kesepakatan kita. Pertumbuhan ekonomi yang kita rasakan harus juga kita rasakan pemerataan kepada tentu seluruh bangsa kita. Mungkin itu saja pimpinan dan anggota Komisi 6 yang terhormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan dari sekalian. Pak Bimo 30 detik ya. Sedikit ya Pak Bimo ya. Sini Pak. Ya. Masih setia saya di sini. 30 detik. Ya Pak. Interupsi sedikit. Pak Menteri, tadi saya sedikit menyoroti apa yang disampaikan teman terdahulu terkait dengan bagaimana menjaga karir dari seluruh pegawai BUMN ini. Pertama tentu ini harus diatur secara pasti bahwa karir ini jika tidak ada yang kemudian menyalahi etika, menyalahi atau menabrak aturan hukum, bahkan mungkin dia berurusan dengan persoalan hukum, menurut saya memang harus ada jalan keluarnya. Kalau misalkan Yawan prestasi, ya dia harus di mana. Jangan sampai dia berkarir puluhan tahun, kemudian jadi direksi, kemudian tidak ada hal yang sesungguhnya untuk dia pensiun lebih awal, itu menjadi pensiun gitu. Menurut saya ini banyak yang seperti ini, yang dia berkarir di BUMN, tapi kemudian direksinya menjadi sebentar saja, kemudian juga tidak ada kelanjutannya. Ini menurut saya juga mungkin ke depan harus diperhatikan. Sebetulnya juga saya ingin Pak Bimo, suara Pak Rosan lah sedikitlah menjawab apa gitu ya. Kan dari tadi kan Pak Tiko sudah bicara, masa Pak Rosan nggak bicara di sini? Terima kasih. Lembut. Oke, silakan Pak Rosan. Terima kasih pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat. Tadi saya ikut mendengarkan dan mencatat semua, dan tentunya tadi saya mau menambahkan saja di BUMN sesuai dengan arahan Pak Menteri juga bahwa kita selalu menjunjung tinggi kompetensi dan akhlak, karena itu adalah patokan kita. Dan untuk berkarir di BUMN kita memang selalu melakukan yang istilahnya tidak hanya dari segi kompetensinya saja secara berkelanjutan dan kesinambungan, tetapi juga masalah akhlak yang sangat ditekankan, sehingga apabila dua hal itu berjalan beriringan, insya Allah BUMN ini menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih positif lagi, dan mempunyai dampak dan impact yang sangat baik, tidak hanya untuk kita semua yang ada di sini, tapi juga untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Mungkin dari saya tambahannya itu saja, tetapi dengan selalu berkomunikasi secara intens, baik itu dalam forum formal dan informal dengan anggota Dewan Terhormat yang berada di sini. Saya yakin kita semua akan menjadi lebih baik dan BUMN akan menjadi lebih bermanfaat lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tambahan Pak Rosan untuk hal yang terkait dengan perbankan Himbara. Info yang terkait dengan hapus tagih, hapus buku mengenai KUR dengan nilai maksimum yang 500 juta dan juga informasi untuk kredit macet di bawah 5 miliar yang saat ini informasinya adalah masih menunggu keputusan atau surat dari Menteri, dan kriteria yang menjadi debitur sejak tahun 2015, dan debitur itu masih bermaksud menjalankan usaha dan untuk mengembangkan usaha. Ini penting dipastikan, karena yang terjadi di bawah sekarang, karena informasi ini perbankan-perbankan Himbara itu ofensif melakukan pelelangan-pelelangan. Nah, sebaiknya sambil menunggu peraturan menterinya, kalau penagihan saya kira masih wajar, tapi untuk pelelangan kolateral-kolateral yang kemarin menjadi agunan sebaiknya di stop dulu. Jadi gara-gara ada
wacana informasi yang terkait dengan peraturan Menteri untuk hapus tagih dan hapus buku kredit macet yang 5 miliar ini, sekarang muncul pelelangan-pelelangan yang cepat, mempercepat pelelangan, dan yang tidak mau bayar kalau masih ditagih saya kira wajar. Apakah pernah dengar ini? Belum ya? Di bawah terjadi ini. Mau dicermati aja Pak Menteri untuk hal yang terkait dengan informasi hapus tagih dan hapus buku untuk nilai KUR yang maksimum 500 juta. Hapus tagih ya. Ya, di Kementerian Keuangan. Yang menyebutkan itu kemarin Menteri Koperasi mengenai ini. Dia menyampaikan bahwa akan ada penghapusan utang untuk UMKM. Hanya mesti jelas UMKM yang berutang berapa lama nih. Nanti yang baru-baru utang juga nggak mau bayar kalau ada penghapusan kan, itu juga mesti tegas. Yang menjadi kredit itu sejak 2015. Ya. Saya kira itu mau dicermati untuk teman-teman karena menyangkut Bank Himbara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.